Apa rendah hati itu? Tidak sombong, Pak. Oke, siapa dia yang ingat siapa? Rendah hati Rendah tidak hati apa sombong. berarti? Tidak sombong, Pak. Ya, rendah hati itu tidak merasa lebih dari orang lain. Lawannya adalah Tinggi sombong. hati, Pak. Oke. Sebelum kita belajar terlebih lanjut, ini ada surat izin dari teman kita. Saya bacakan. Pak Lukman tidak bisa berangkat karena sedang hitanan, sedang dihitan. Kita doakan. Iya. Kemarin ikut sunat masal, Pak. Cepat sembuh dan bisa ke sekolah lagi ya. Amin ya Rabbal Iya, kemarin ikut Iya, sunat masal, Pak Lukmannya. Iya. Segera sembuh. Amin. Ikut acara kemarin itu. Nggak berangkat? Iya, kemarin nangis, Pak, disunat. Oh Oh iya. iya, Pak, itu. Ngelihat ya? Iya, duinya lihat, duinya lihat, Pak. Oh ya ya, oke. Yang nggak berangkat hari ini mudah-mudahan tidak karena males sekolah, tapi karena benar-benar berhalangan, mungkin Ya, keluarga, Pak. ya, dan sebagainya. Oke. Hadis itu apa hadas itu? Supaya kita bisa mengetahui itu. Jadi tolong nanti dalam pembelajaran diperhatikan benar-benar supaya kita tahu apa yang dimaksud di PowerPoint yang saya tidak bisa tampilkan karena itu ada kesalahan teknis. Di situ dijelaskan ada hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas itu satu hadas kecil, dua hadas besar. Kalau hadas kecil yang menyebabkan mengharuskan kita berwudu ketika akan beribadah. Salah ibadah yang harus diawali dengan wudu dulu, itu sholat dan sebagainya. Terus ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa hadas besar? Hadas besar itu disebabkan karena hal-hal seperti setelah menstruasi, setelah melahirkan dan sebagainya. Nah, terus ada juga najis. Selain ada hadas, ada najis. Najis itu yang di luar tubuh kita. Najis itu perkara yang dianggap kotor menurut syariat Islam, itu namanya najis. Apa pembagian najis? Najis ada najis mukhafafah, mutawasitoh, ada najis mughalazoh. Nah itu bagi menjadi tiga. Nah di di PPT yang saya buat juga sudah ada pembagian najisnya, ada contoh najisnya, ada macam-macam cara membersihkannya, karena satu najis dengan najis yang lain cara membersihkannya tidak sama. Jadi makanya diperhatikan benar-benar PowerPoint yang saya perlihatkan di layar supaya kalian bisa melihatnya benar-benar, dipahami benar-benar ya. Di situ udah ada. Nah, sekarang setelah kita memahami materi di PPT yang saya jelaskan, ada yang bertanya, silakan. Pak, bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah, Pak? Kalau najis mukhafafah itu tadi tidak berarti mutmainah tidak begitu memperhatikan tadi ketika saya membagikan PPT-nya. Jadi mukhafafah itu najis yang paling ringan. Najis yang paling ringan itu apa contohnya? Najisnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Jadi selain ASI itu tidak makan dia. Jadi ketika dia kencing itu najisnya mukhafafah. Hanya satu itu. Nah, bagaimana kalau anak perempuan, walaupun anak perempuan yang baru lahir, air kencingnya itu sudah termasuk najis mukhafafah.
Mutmainah tanya, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikan air bersih ke atas najis itu. Nah, itu. Siapa lagi yang mau tanya? Bu, Mutmainah sudah paham? Paham, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Yuk, siapa lagi? Yohan, siapa lagi? Ya, silakan yuk. Saya mau tanya, Ya. Ayo, adik silakan. saya yang masih kecil sering sembarangan, itu gimana Pak membersihkannya? Adik saya Maksudnya perempuan, laki-laki apa perempuan? perempuan Pak, Perempuan, oke. Kalau perempuan itu sering berarti sudah ngompol. kalau perempuan itu sudah termasuk najis mutawasitoh. Lah, mutawasitoh itu dibagi dua, mutawasitoh hukmiyah dan mutawasitoh ainiyah. Ainiyah itu maksudnya yang terlihat oleh mata. Ketika air kencing itu masih basah, masih kita lihat, masih bisa kita lihat. Kotoran ayam masih bisa kita lihat, itu termasuk najis ainiyah. Tapi kalau hukmiyah itu kayak kencingnya adiknya Jamas Tuti ketika ngompol di kasur, kasurnya kering, itu termasuk najis mutasi ainiyah. Bagaimana cara membersihkan ini yang perlu diperhatikan. Makanya saya berpesan awal tadi supaya materi ini dipahami benar supaya kita dalam beribadah tidak salah nantinya. Jadi kalau kasurnya adiknya Jamas Tuti tadi kena air kencingnya adiknya yang perempuan itu sudah mutawasitoh, sudah nggak kelihatan, itu tetap najis. Bagaimana cara membersihkannya? Ya dicuci dengan air bersih gitu. Lah kasur Pak ya dicuci. Nggak boleh dipakai sholat ya Pak ya, untuk alas sholat nggak boleh ya Pak. Nah, kalau misalnya Kalau dijemur aja gimana, Pak? ya Kalau dijemur aja gimana, Pak? Udah jemur, kering, kan dia hilang, Pak. tetapi najis ainiyah itu bisa kembali lagi ada ketika bersentuhan dengan benda basah. Misalkan kita sudah wudhu, gitu, kita sholat di atas stiker yang sudah kering tadi, yang sudah terkena air kencingnya adiknya Jamas Tuti tadi, gitu. Nah, bisa kembali lagi. Kita itu ikut terkena najis mutawasitoh. Makanya yang paling bahaya ini, makanya saya sering lihat kayak Heri Kurniawan kemarin kencing sambil berdiri buru-buru, ya toh? Itu bisa bahaya karena mempercikan air kencingnya yang di celana itu, ya toh? Itu bisa tidak kelihatan sama dia padahal dia terkena air. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Kalau kencing harus dibersihkan ya Pak. Iya, Ya. terus itu. Dibersihkan pakai air ya Pak. Ya, artinya di pelajaran nanti kita ada caranya membersihkan najis. Gitu. Di kelas 3 dulu sudah ada cara membersihkan najis. Namanya Istinja, Pak ya? istinja, boleh pakai air, boleh kayu, boleh pakai tisu dan sebagainya. Itu dulu sudah kita pelajari, ya. Sampai di sini Iya, ada yang Pak. ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, Bapak punya oleh-oleh. Punya oleh-oleh. Ini ada 3. Gitu. Ini ada 3. Di sini di 3 bungkus ini ada namanya najis mutawasitoh, ada najis sedang, Jijik, ada Pak. ya. Jijik, Pak. Nanti tugas kalian menyusunnya, disusun nanti per kelompok. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 3. Yuk silakan. Masa najisnya disusun, Pak? Ya, nanti ini hadiahnya nanti disusun. Nanti kalau yang Oh, najisnya disusun. dengan urutannya, gitu, ini disusun mulai dari najis yang kecil, bagaimana cara membersihkannya, gitu.
terus hadasnya bagaimana, Pak, saya seperti hadas dan saya sebagainya. kelompok 1. Ya, apa Bu? Ya kelompok 1 Pak. Ya Mas Tuti minta kelompok 1 Pak. Dia milih temen dia curang. Iya, pokoknya kita kan 17 orang. 17 orang berarti kita sekitar 6 orang, ada yang 7 orang, ada yang 6 orang ya. Oke, silakan bagi kelompok ini dibagi. Terus ini lembar kerja siswanya, ini nanti kalian sambil mengamati teman kalian kerjanya itu guyon wae apa ora gitu. Jadi Yowan itu dari tadi udah guyon aja, Pak. ya. Ini dibagi. Nah, silakan disusun per kelompok. Nah, oke. Sudah, Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai menyusunnya? Sudah. Pak. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Itu Pak. mainan dari ikut temennya supaya tahu, jangan lari-lari. Ayo. Ayo Pak Yowan Sudah semua, Pak. Lari terus Pak. Ayo. Kelompok sudah. Ya Pak. Yowan nakal banget itu, Pak. Jangan gangguin duit itu. Nah, iya, nakal. Nanti. Kelompok 3 sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke, kita teliti. Ini kelompok 1 masih salah. Najis yang besar itu namanya najis muholatuh yang berat. Malah najis muhofafah. Terus contohnya, Pak, tadi belum. daging babi boleh. Ini contohnya cara membersihkannya dengan membasuh 7 kali dengan air bersih. Yang salah satunya di oke. Kelompok 1 yang salah cuma 1 ya. Terus kelompok 2 awasi Kelompok 2 betul semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 3 mukhofafah mutawasi. Udah oke bagus. Kelompok 3 juga bagus. Tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kesimpulannya setelah kalian memahami bagaimana jenis najisnya, bagaimana cara mensucikannya, supaya kalian bisa tahu, bisa mempraktikkan nanti di rumah, jangan sampai jenisnya jika salah tidak sesuai dengan cara membersihkannya. Sehingga ketika tidak sesuai, maka tujuan kita belajar pada hari ini kurang sempurna. Gitu. Makanya diperhatikan supaya materi hari ini bisa kita pahami sehingga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Materi hari ini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Jadi kesimpulannya hadas itu sesuatu yang menyebabkan kita dianggap kotor menurut syariat Islam. Ada pembagiannya hadas kecil, hadas besar. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau hadas besar harus dengan mandi, kalau hadas kecil bisa dengan wudu. Kalau najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh agama Islam. Bagaimana agama selain Islam? Bagaimana selain Islam bisa jadi menganggap najis bukan najis, tetapi kita alhamdulillah hidup dalam agama ini dia tahu bagaimana najis dan kotor, karena kotor dan najis itu berbeda. Kotor itu belum tentu najis, najis itu sudah pasti kotor. Gitu. Terus najis ada 3 macam, mukhofafah paling ringan, mutawasito sedang, muholatoh paling berat tadi seperti yang dijelaskan kelompok 2 ya. Jadi sampai di sini, besok insya Allah kita akan belajar tentang wudu. Kita sudah bisa membersihkan najis, kita besok belajar tentang wudu. Jadi
boleh kalian amati, boleh kalian lihat besok selama ini kalian wudhunya seperti apa. Nah, besok kita review, kita inget-inget, kita pikir-pikir, oh ternyata wudhu kita sempurna atau tidak. Ya, oke. Dengan lafaz hamdalah, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Yuk kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi berikutnya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.